Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Jika Anda mencari kebahagiaan atau pengen tahu arti kebahagiaan yang sejati, maka Anda berada pada video yang tepat. Saya akan bahas kebahagiaan sejati menurut Buddha. Ada beberapa fakta unik menarik seputar agama Buddha dan percakapan antara Buddha dengan muridnya, mulai dari apa arti kebahagiaan sejati, karma pala, kebijaksanaan, ataupun meditasi. Bagaimana kita menjadi manusia yang sangat-sangat berarti dan berguna. Fakta menarik yang pertama misalnya, Buddha tidak pernah sekalipun menggambar. Jadi kalau misalnya ada warga Konoha mengatakan Buddha itu menyembah berhala, menyembah patung. Enggak. Patung itu cuma representase atau cuman formalitas. Mereka tidak literally menyembah patung, guys. Enggak. Bahkan sang Buddha sendiri pun tidak pernah yang namanya menggambar. Enggak pernah sekalipun. Tidak ada gambaran atau patung Buddha yang dibuat selama hidup sang Buddha. Gambaran dan patung Buddha mulai muncul beberapa abad setelah kematiannya. Dan itu pun tidak pernah disuruh oleh sang Buddha. Enggak pernah. Ya. Jadi di Konoha itu ada stereotip yang mengatakan bahwa agama Buddha itu menyembah berhala, menyembah patung dan lain sebagainya. Enggak, ya. Jadi saya meluruskan di sini ya, Buddha tidak pernah sekalipun menggambar dan dia tidak pernah mau digambar juga ya, dilukis atau dijadikan patung. Enggak seperti itu. Buddha juga memiliki 32 tanda fisik, guys. Ya, menurut tradisi Buddha, Siddhartha Gautama memiliki 32 tanda fisik yang unik seperti jari-jari yang panjang dan telapak kaki yang datar. Wow, luar biasa. Kemudian Buddha menghabiskan 6 tahun untuk bermeditasi. Bayangkan 6 tahun, guys. Luar biasa ya. Sebelum mencapai pencerahan, Buddha menghabiskan 6 tahun bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Wow, luar biasa. Kemudian Buddha tidak pernah menikah. Meskipun Buddha pernah menikah dan memiliki anak, ia meninggalkan kehidupan duniawi dan tidak menikah lagi setelah mencapai pencerahan. Wow, luar biasa. Bisa tahan ya tidak menikah. Wow. Kemudian Buddha juga memiliki pengikut yang beragam ya. Ada yang berasal dari India, ya, dari Tiongkok, Jepang, dan Tibet. Pokoknya dari berbagai suku ya. Kemudian Buddha mengajarkan tentang reinkarnasi ya. Menurut ajaran Buddha, jiwa manusia akan bereinkarnasi ke dalam tubuh baru setelah kematian. Tergantung pada karma apa yang dilakukan selama hidup. Jadi dalam agama Buddha itu karma itu adalah sesuatu yang harus dihindari ya. Jangan sampai pernah melakukan kesalahan-kesalahan ya, apalagi kesalahan sangat fatal ya, seperti membunuh ya. Itu gede banget ya. Karma itu tidak bisa dihapuskan itu dosanya. Kemudian ada beberapa percakapan antara Buddha dengan muridnya yang menurut saya itu sangat berkesan ya. Percakapan yang pertama itu sang murid bertanya kepada sang guru ya. Guru, apa arti daripada kebahagiaan sejati? Buddha menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal duniawi, tetapi pada pemahaman yang benar tentang kehidupan. Yup, benar banget ya. Saya juga sepakat ya dengan ide-ide daripada sang Buddha. Menurut saya itu ya, tidak ada satupun yang bisa bikin kita bahagia permanen ya. Kalau untuk instan mungkin bisa aja ya. Contoh misalnya seperti barang-barang ya, mobil ya, kendaraan, rumah mewah dan sebagainya. Yang mungkin untuk sementara kita bahagia, tapi kalau untuk permanen enggak. Ya. Enggak ada satupun ya material yang bisa bikin kita bahagia forever. Enggak pernah. Enggak ada itu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan saya bahagia dapat hadiah, ya itu cuma sementara doang. Ya, makanya coba perhatikan orang yang pacaran. Walaupun misalnya nih ada orang yang pacaran terus kasih hadiah, ya dikasih yang mewah-mewah, ya dikasih berlian apa segala macam ya, liburan ke luar negeri, terus ngasih mobil
Lambo misalnya, atau Fortuner, atau apalah gitu ya, mobil Ferrari dan lain sebagainya. Tapi bisa aja tuh putus. Bayangkan coba, kenapa bisa putus? Kan sudah bahagia. Nah, itu artinya material itu tidak menjamin kebahagiaan, ya, tapi bisa menciptakan kebahagiaan untuk jangka sementara ya, bukan jangka untuk permanen ya. Kemudian percakapan dengan Sariputra tentang 4 kebenaran mulia ya. Buddha menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia, yaitu kebenaran tentang penderitaan, asal mula penderitaan, penghentian penderitaan, dan jalan menuju penghentian penderitaan. Wow, luar biasa. Kemudian percakapan dengan Mahatma tentang karma ya. Jadi sang murid bertanya, "Guru, apa itu karma?" Buddha menjelaskan bahwa karma adalah hasil dari tindakan yang kita lakukan dan bahwa kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Itu bentuk daripada pertanggungjawaban. Saya juga sepakat dengan pernyataan daripada sang Buddha ya. Dan saya melihat di Konoha itu kita butuh yang namanya agama yang benar-benar berorientasi pada karma. Karena apa? Karena ini akan mengurangi tindakan-tindakan kejahatan yang ada di Konoha. Ini sangat berpengaruh ya, kalau boleh jujur ya. Jadi kalau misalnya di suatu negara itu banyak kejahatan, morat-marit, banyak masalah ya, maka negara tersebut akan susah maju. Jadi kalau semakin sedikit kejahatan, maka semakin cepat maju. Kita ambil contoh misalnya, ya contoh yang sangat sederhana di Konoha ya. Ini hanya di Konoha, bukan Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu anti kritik guys. Jadi ini hanya di Konoha. Sedikit saja kita kritik ya agama orang Indonesia, maka mereka akan kejang-kejang tantrum berjamaah. Gitu ya. Ini hanya di Konoha, disclaimer on ya. Jadi di Konoha itu ada sebuah provinsi bernama Aceh ya. Jadi di Aceh ini ya, mereka mengklaim bahwa mereka itu kental dengan nilai-nilai agama ya. Mereka sangat-sangat agamis ya menurut klaim mereka. Namun menurut data ya, jumlah pemerkosaan di Aceh itu sangat banyak ya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya daerah yang lebih terbuka misalnya, atau daerah yang lebih plural misalnya seperti Bali ya. Bali itu kan terbuka ya. Kalau Aceh kan tertutup ya. Ya, bayangkan masyarakat yang setiap hari melihat hal-hal yang terbuka, tapi kasus pemerkosaan sangat-sangat kecil ya. Bayangkan kalau di Aceh tertutup ya semuanya. Jadi saya kadang bingung ya, semakin tertutup mungkin orang semakin penasaran kali ya. Kenapa di Aceh itu menurut data jumlah pemerkosaan paling tinggi ya, salah satu provinsi paling tinggi, sementara di Bali itu terbuka, kemana-mana kita pergi terbuka, apalagi di pantai cuy. Ya begitulah. Tapi bayangkan jumlah pemerkosaan di Bali itu lebih sedikit daripada di Aceh. Jadi ini semacam ada keanehan ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya yang mengatakan kita agamis atau tidak itu bukan kita sendiri, tapi kelakuan kita sendiri, bukti nyata ya, bukan bukti klaim ya. Kemudian suatu saat sang Buddha bercakap-cakap dengan muridnya ya tentang apa? Tentang kebijaksanaan. Guru, apa itu arti daripada kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk memahami sifat sejati kehidupan, dan bahwa kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan kebijaksanaan kita ya, memahami sifat kehidupan ya. Jadi kita pahami dulu gitu sifat kehidupan itu seperti apa, baru kita mencapai kebijaksanaan. Bagaimana karakter kita, terutama karakter pribadi kita ya. Kalau kita mengetahui karakter pribadi kita, di mana kekurangan dan kelebihan kita, maka kita akan semakin bijaksana. Karena saya melihat banyak orang ya nggak ngerti di mana kelebihan dan kelemahannya. Bahkan bakatnya sendiri pun dia nggak ngerti di mana. Ada seperti itu di Konoha, banyak seperti itu di Konoha ya. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana kalau kita nggak mengerti karakter, kelebihan dan kelemahan kita, tidak memahami sifat sejati kehidupan,
harus dipahami dong ya, kehidupan itu seperti apa. Itu adalah kebijaksanaan sejati. Tapi kalau boleh jujur ya, ini menurut pandangan saya pribadi ya, bukan pandangan Sang Buddha ya. Tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini, nggak ada. Contoh misalnya, kalau misalnya ada wanita cakep, cantik, terlahir cakep dan cantik, itu suatu anugerah kan. Kemudian kalau misalnya ada lagi ya, wanita dilahirkan jelek, gak terlalu cakep misalnya, ini kan nggak adil ya. Dari lahir aja sudah tidak adil, ada yang jelek, ada yang cakep. Ya, ini sudah tidak adil kan sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Jadi kalau kita mengetahui esensi daripada kehidupan itu ya seperti itu. Kehidupan itu nggak adil. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini tidak adil ya, kita minta keadilan, hanya orang yang tidak adil yang minta keadilan. Kalau ada orang yang merasa dia adil, ya nggak bakal minta keadilan ya. Ya, jadi biasanya seperti itu ya. Hanya orang yang tidak terhormat yang minta dihormati. Ya. Kemudian percakapan Buddha dengan muridnya tentang meditasi ya. Jadi Buddha menjelaskan bahwa meditasi adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan kebijaksanaan, dan bahwa kita harus selalu berusaha mempraktikkan meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Introspeksi diri ya. Saya melihat meditasi ini sama seperti introspeksi diri. Kalau misalnya kita ada masalah, misalnya pulang kerja, di kantor ada masalah misalnya, kita jangan gerasa gerusu ya, apalagi keputusan yang sangat gede ya, atau keputusan besar, jangan gerasa gerusu ngambil keputusan. Makanya saya pribadi ya, kalau ngambil keputusan itu tidak pernah yang namanya saat bahagia, saat sedih, nggak pernah. Saat marah nggak pernah. Saya setuju dengan perkataan Sang Buddha. Jangan pernah marah ketika seseorang marah. Ya, saya sangat setuju dengan pernyataan Sang Buddha. Dan kalau kita marah itu, kita seperti menggenggam bara api, nah lemparkan ke orang lain. Itu artinya sebelum kita melemparkan bara api kepada orang lain, tangan kita sudah kebakar duluan. Masuk akal ya yang dikatakan oleh Sang Buddha ini. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi agama Buddha ya, enggak ya. Ini hanya mengurai ya, ternyata dalam agama Buddha itu ada ajaran-ajaran yang sangat luar biasa gitu, yang mind blowing, yang ya menurut saya pribadi ini sangat bagus ya untuk kita pelajari ya. Apa salahnya kan kalau kita belajar tentang suatu hal, karena dalam agama Buddha itu tidak harus dipaksakan masuk agama Buddha ya. Bahkan ya teman saya itu ya ada yang beragama Kristen ya, beragama Muslim, agama Hindu dan lain sebagainya. Ketika dia tertarik mempelajari agama Buddha, sang biksu tidak pernah maksa. Walaupun kita tanya ya, apakah kita harus masuk agama Buddha biar kita mengerti ajaran Buddha? Enggak, mereka enggak nyuruh kita masuk ke agama Buddha. Bayangkan coba, jarang-jarang loh seperti itu ya pemuka agama. Hanya pemuka agama Buddha yang seperti itu. Tidak ada agama yang lain seperti itu ya, pemuka agama yang lain nggak ada. Pemuka agama yang lain ya, mohon maaf ya, apalagi di Konoha, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Kalau di Konoha itu ya malah nyuruh ke agama kita, kapan dong masuk ke agama kita, ayo dong. Jadi kita tuh seperti dikejar-kejar ya, dikejar-kejar. Nggak seperti itu, dalam agama Buddha nggak seperti itu. Mungkin ini kali ya faktornya kenapa pengikut Buddha itu atau penganut agama Buddha itu stuck di situ aja. Karena kurangnya promosi dan tidak terlalu terobsesi untuk apa, untuk mencari pengikut yang banyak. Nggak terobsesi. Kalau dalam ajaran agama Buddha itu nggak melulu lu harus masuk ke agama Buddha kalau belajar tentang ajaran-ajaran Buddha, enggak. Jadi menurut saya pribadi ini suatu hal yang sangat-sangat menarik, karena saya ya sangat menarik mempelajari agama Buddha. Karena apa? Karena pemuka agamanya seperti itu, tidak terobsesi memasukkan kita ke agamanya. Kadang saya berpikir ya, apakah ini berlebihan atau tidak?
Apakah ini alasannya umat Buddha itu penganutnya itu nggak terlalu banyak? Apakah hanya hal-hal seperti ini? Bisa aja mungkin ya. Tapi para biksu itu mengatakan seperti ini guys. Ngapain kita banyak-banyak tapi tidak berkualitas, kualitas yang paling utama. Jadi dalam ajaran agama Buddha itu kita nggak boleh sembarangan masuk ke agama Buddha. Ya harus benar mempelajari agama Buddha dong ya. Sama seperti agama Yahudi. Kalau lu mau masuk ke agama kita nggak boleh sembarangan. Belajar dulu minimal setahun. Ya karena apa? Karena ini bagian daripada seleksi ya, seleksivitas ya. Kemudian yang menarik daripada agama Buddha ini yang saya perhatikan ya, saya tidak pernah melihat ya umat Buddha itu terlalu fanatik dalam beragama, gak pernah, sungguh gak pernah. Bahkan kadang-kala ya umat Buddha itu kadang disebut sebagai agnostik ya. Karena apa? Karena 11-12 dengan agnostik. Agnostik itu kan tidak terlalu mementingkan yang namanya ritual-ritual ya, tidak mementingkan yang namanya apakah Tuhan itu ada atau tidak. Agnostik kan seperti itu. Jadi kadang disebut seperti itu 11-12 dengan agnostik. Penganut agama Buddha itu penganut agnostik. Padahal enggak. Agama Buddha itu lebih berorientasi pada kebaikan-kebaikan. Jangan mikirin tentang Tuhan ya. Ya mungkin alasannya kenapa agama Buddha itu disebut 11-12 dengan agnostik karena apa? Karena tidak berorientasi pada Tuhan ya. Apakah Tuhan itu ada ya, Tuhan itu sifatnya seperti apa, nggak seperti itu ya. Kalau mungkin agama yang biasa kita pelajari itu sifat-sifat Tuhan itu kan dijelaskan ya, maha baik, maha murka, maha bijaksana, maha penyayang, maha penghukum, maha pencemburu dan sebagainya. Jadi ini kan sebenarnya Tuhan personal ya dalam agama di Konoha ya. Di Konoha kan banyak orang yang percaya seperti ini, bahwa sifat-sifat Tuhan itu ya mirip seperti sifat manusia. Dan ini yang ditentang oleh Spinoza ya. Kalau boleh jujur, Spinoza sangat menentang yang namanya Tuhan personal ya. Menurut Spinoza Tuhan itu tidak segabut itu. Tuhan tidak ya seperti itulah. Ya dalam pandangan Spinoza Tuhan itu maha bijaksana. Udah titik. Nggak usah ditambah-tambahin ya. Maha pencemburu, maha penghukum. Makanya Spinoza dulu ya dikata-katain ya. Bayangkan dia adalah seorang Yahudi yang dinobatkan menjadi calon rabi, calon pemuka agama, tapi dia menentang sendiri ajaran daripada agama Yahudi itu. Makanya dia sering dibully. Zaman dulu Spinoza itu dibully guys. Karena apa? Karena Tuhan personal ya. Saya juga sangat setuju dengan pernyataan Spinoza. Spinoza mengatakan bahwa Tuhan itu tidak personal. Tuhan itu bisa aja alam semesta. Tuhan itu ya bisa aja belum ditemukan. Banyak orang yang salah kaprah ya bahwa Spinoza itu mengatakan bahwa Tuhan itu berbentuk wujud. Enggak. Dalam pandangan Spinoza bisa aja Tuhan itu adalah kata ganti. Enggak melulu harus seperti manusia, punya wujud ya, punya sifat dan sebagainya. Oke, kembali ke percakapan daripada Sang Buddha dengan murid. Jadi percakapan ini bagian dari kanon Buddha yang mungkin memiliki variasi tergantung pada tradisi dan kondisi ya. Jadi jangan telah bulat-bulat ya apa yang saya katakan. Ini tergantung kondisi saat itu, tradisi saat itu, ya budaya saat itu ya. Karena dalam beragama itu kita harus kontekstual, jangan tekstual ya. Saya melihat di Konoha banyak orang yang beragama itu terlalu tekstual ya. Plak ketiplak seperti zaman dulu. Menurut saya itu nggak seperti itu ya. Dan menurut saya agama yang cocok bagi warga Konoha itu adalah agama bumi ya, bukan agama yang mengaung-ngaung. Agama bumi. Karena apa? Karena kita butuh yang namanya agama bumi. Ya. Apa alasannya? Ya karena kita butuh yang namanya kejujuran ya. Butuh yang namanya karma ya. Biar apa? Biar kejahatan berkurang. Jadi nggak harus di surga nanti dapat upahnya atau di neraka upahnya, langsung dunia dapat upahnya. Jadi karma itu kan cara kerja itu langsung kita dapatkan di dunia ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sekian video ini, saya Ray Konoha. Salam rasional.